Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca sambungan daripada penjelasan hadis ke-21. Baca hadisnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Janganlah ia menyakiti tetangganya, dan hendaklah ia berkata baik atau diam. Di dalam riwayat lain terdapat tambahan, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia bersilaturahmi. Hadis riwayat muttafaqun alaih dalam kitab Mishkat. Sambungan dari pembahasan ketiga dalam hadis di atas adalah barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaihi berkata bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah kalimat yang jami' atau kalimatnya pendek tetapi memiliki makna yang luas, karena setiap kata yang diucapkan oleh manusia terkadang baik dan terkadang buruk, dan yang termasuk di dalam perkataan yang baik adalah setiap perkataan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan yang fardu maupun mustahab. Adapun perkataan selain itu adalah syar atau perkataan yang buruk dalam kitab Fathul Bari. Sedangkan perkataan yang secara lahiriah tidak baik dan tidak buruk, menurut Hafiz rahmatullah alaihi, perkataan seperti ini termasuk perkataan yang buruk, sebab jika tidak memberikan manfaat, perkataan tersebut tentu perkataan yang sia-sia, dan yang demikian itu termasuk suatu keburukan. Ummu Habibah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perkataan seseorang adalah bencana bagi dirinya, tidak bermanfaat bagi pembicara, kecuali perkataan untuk menyuruh kebaikan atau mencegah kemungkaran, atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu mendengar hadis ini, seseorang berkata, hadis ini sangat keras. Sufyan As-Tsauri rahmatullah alaihi bertanya, apakah kerasnya hadis ini? Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan, atau mendamaikan di antara manusia. Dan barang siapa berbuat demikian dengan maksud mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentulah kami akan memberi kepadanya pahala yang besar. Abu Dzar radhiyallahu anhu meminta wasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, berikanlah saya wasiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepadamu supaya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang demikian itu merupakan perhiasan dalam setiap pekerjaanmu. Ia berkata, berikanlah saya wasiat lagi. Beliau bersabda, hendaknya selalu membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang demikian itu akan menyebabkan namamu disebut-sebut di langit dan nur bagimu di bumi. Ia berkata lagi, ya Rasulullah, berilah saya wasiat lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyaklah berdiam diri, karena hal ini akan menyebabkan kamu terjauh dari syaitan dan menolong bagimu dalam pekerjaan-pekerjaan agama. Saya meminta wasiat lagi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah banyak tertawa, karena banyak tertawa akan mematikan hati dan cahaya wajah akan berkurang. Ia berkata lagi, apakah masih ada ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah yang benar walaupun pahit. Ia berkata lagi, ada lagi?
Maka Rasulullah SAW bersabda, janganlah takut kepada siapapun yang perkataan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia berkata, masihkah ada yang lain ya Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, jadikanlah kesalahanmu sebagai penahan dirimu dari melihat keburukan orang lain. Dalam kitab Durrul Mansur, Imam Ghazali rahmatullahi alaihi berkata, lisan adalah satu nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala. Lisan sangatlah ajaib dan istimewa. Walaupun bentuknya kecil, ketaatan atau kedurhakaannya sangatlah besar, sehingga dapat membawa seseorang menuju pintu kekufuran atau menuju pintu keislaman. Kemudian ia membahas tentang berbagai macam penyakit yang berbahaya, yaitu perbuatan yang sia-sia, percakapan yang sia-sia, pembicaraan yang menjijikkan, memfasih-fasihkan dalam berbicara, berbicara jorok, mencaci, melaknat, menyibukkan diri dalam bersyair, melawak, membuka rahasia seseorang, berbohong, janji kosong, sumpah palsu, mendebat orang, berbohong dalam mendebat, mengumpat, mengungkit-ungkit, adu domba, memuji yang berlebihan, meminta-minta dari orang yang tidak layak, pembicaraan yang selalu berubah-ubah dan sebagainya. Begitu banyaknya bahaya lidah yang kecil bentuknya ini, sehingga merupakan sesuatu yang harus diwaspadai. Oleh karena itu Rasulullah SAW sangat menganjurkan agar kita banyak diam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang diam maka akan selamat. Salah seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, berilah saya nasihat mengenai Islam agar setelah bertanya kepada engkau, saya tidak perlu bertanya lagi kepada siapapun. Rasulullah SAW bersabda, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu beristiqomahlah. Sahabat tersebut bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah yang harus saya hindari? Rasulullah SAW bersabda, lisanmu. Sahabat yang lain bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana agar selamat? Rasulullah SAW bersabda, jagalah lisanmu, tinggallah di rumahmu, jangan keluar untuk hal yang sia-sia, dan menangislah selalu atas kesalahanmu. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjaga dua perkara, aku akan menjamin surga untuknya, yakni lidah dan kemaluan. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Rasulullah SAW telah ditanya tentang sesuatu yang paling penting yang akan membawa seseorang ke surga. Maka Rasulullah SAW menjawab, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan adat istiadat yang baik. Ia bertanya lagi, apakah yang terutama akan mencampakkan seseorang ke jahanam? Rasulullah SAW menjawab, mulut dan kemaluan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah sambil berkata kepada dirinya, wahai lisan, berbicaralah yang baik, dengan itu kamu akan mendapatkan manfaat. Janganlah berkata yang buruk, dengannya kamu akan terselamat dari rasa malu. Seseorang bertanya, apakah yang kamu katakan tersebut berasal dari dirimu sendiri, atau kamu pernah mendengar dari Rasulullah SAW? Ia menjawab, saya telah mendengar dari Rasulullah SAW bahwa kebanyakan dosa manusia disebabkan oleh lisannya. Alhamdulillah, kita telah mendengar beberapa buah ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang pentingnya menjaga lisan atau diam. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengar menjadi manfaat bagi kita dan juga dapat kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain yang belum mendengarkannya. Tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita baca sambungan daripada penjelasan hadis ke-21. Baca hadisnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya.
Janganlah ia menyakiti tetangganya dan hendaklah ia berkata baik atau diam. Di dalam riwayat lain terdapat tambahan, barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu